barang dan memperdagangkan, sehingga munculnya pandangan baru tentang bagaimana perilaku pasar terjadi dan bagaimana sebuah organisasi perubahan harus dimanage untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kedua hal inilah yang melatar belakangi munculnya ilmu praktik manajemen bisnis, termasuk di dalamnya ilmu marketing. Awalnya marketing tidak lebih dari aktivitas bisnis sederhana yang merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Melalui pendekatan sosiologis dapat dilihat sebagai sebuah institusi sosial, artinya market bukan hanya tempat bertemunya permintaan dan penawaran, melainkan juga bertemunya pembeli dan penjual. Market merupakan sebuah sistem sosial di mana kebutuhan setiap pihak akan materi tertentu akan bertemu. Kedua, standar operasional prosedur atau tata tertib. Yang pertama, waktu jam kerja 08.45 sampai 09.00. Yang kedua, kembali kantor 14.00 sampai selesai. Yang ketiga, bersedia menjalankan tugas di lapangan. Yang keempat, apabila ada halangan atau tidak masuk diharapkan konfirmasi atau izin. Yang kelima, disiplin tepat pada waktu. Yang keenam, bersedia mengerjakan laporan administrasi. Yang ketujuh, hari Sabtu mengumpulkan laporan kunjungan biodata customer. Yang kedelapan, bersedia menerima target yang diberikan perusahaan. Yang kesembilan, mengutamakan kerjasama teamwork. Yang kesepuluh, bersedia dan sanggup ditempatkan di area. Yang terakhir atau yang ke-11, menguasai produk knowledge. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Ini kategori digital marketing. Yang pertama, Search Engine Optimization atau singkatan dari SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. SEO itu sendiri adalah satu usaha untuk melakukan optimal terhadap website yang kita gunakan dalam melakukan pemasaran digital agar website kita memperoleh peringkat bagus dari mesin telusur seperti Google. Tujuan utama dari SEO adalah agar website yang kita miliki menjadi lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet yang sedang mengakses mesin telusur, sehingga kemungkinan orang mengetahui produk atau jasa yang kita sediakan akan semakin besar. Yang kedua, Search Engine Marketing atau singkatan SEM. SEM merupakan singkatan dari Search Engine Marketing. SEM adalah suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas website pada halaman hasil pencarian mesin. SEM dalam dunia digital marketing memiliki tujuan yang sama seperti halnya SEO, yaitu untuk menampilkan website Anda di halaman pencarian seperti halnya Google, sehingga website Anda akan mudah ditemukan. Selanjutnya, yang ketiga, konten marketing. Secara umum, konten marketing adalah cara pemasaran yang difokuskan ke pembuatan dan pendistribusian konten. Akan menjawab konten yang seperti apa? Konten yang sifatnya relevan dan konsisten agar bisa menarik dan mempertahankan audiens yang seperti apa? Audiens yang dimaksud adalah yang telah ditetapkan dengan jelas sebagai target pasar apa. Tujuannya sama seperti pemasaran secara keseluruhan itu sendiri, yaitu untuk mendorong tindakan pelanggan sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yang keempat, sosial media marketing. Sosial media marketing merupakan salah satu cara yang bisa Anda lakukan di internet untuk meningkatkan unit usaha Anda. Mengapa ini penting? Sosial media adalah salah satu cara bagi orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara online. Dalam 5 tahun terakhir ini, kita telah melihat bagaimana sosial media terus bertambah dan menjadi semakin populer. Setiap orang mengakses internet untuk bersosial media. Bayangkan ketika Anda dapat menarik pasar dari sosial media. Yang kelima, iklan di internet. Selain menggunakan metode SEO dan SEM dan sosial media marketing, dalam dunia digital marketing ada fitur yang ditawarkan berupa pemasaran iklan digital. Banyak sekali model atau cara membuat iklan digital, baik itu yang ditawarkan oleh media sosial seperti Facebook dan Instagram, atau yang bersifat dari mesin pencari Google untuk menaikkan peringkat web ke posisi atas. Selanjutnya, berikut ini cara memulai digital marketing. Yang pertama, menentukan target pasar dan pilihan produk. Yang pertama kali harus dilakukan oleh memilih target pasar atau siapa yang akan menjadi konsumen kamu terlebih dahulu. Setelah mengetahui dan mengenali target pasar yang tepat, baru pelajarilah apakah produk yang akan kamu buat bisa menjadi solusi untuk mereka.
Yang kedua, memilih produk yang menjadi solusi terbaik. Langkah kedua dalam belajar digital marketing untuk pemula adalah memilih produk yang ingin ditawarkan. Kamu perlu memikirkan apakah produk kamu adalah yang terbaik dan menjadi solusi. Jadi pastikan bahwa produk yang akan kamu perkenalkan bisa menjawab permasalahan atau para calon konsumen. Yang ketiga, membangun website. Buat website segera setelah menemukan produk dan target pasar yang tepat. Marketplace memang pilihan yang bagus untuk bisnis. Namun situs itu tetap bukan milikmu sendiri. Jadi sebaiknya bangun website milikmu sendiri. Yang keempat, membangun media sosial. Website beres, sekarang saatnya membangun media sosial sebagai sarana promosi. Kamu bisa memilih dua di antara Instagram, Facebook, dan Twitter. Pilih yang menurutmu tepat dengan target pasar. Yang terakhir atau yang kelima, gunakan SEO, SEM, dan sosial media ads. Jangan lupa terapkan SEO, SEM, dan sosial media ads untuk meningkatkan jangkauan digital marketing. SEO dipakai agar bisnismu tampil di laman pertama Google. SEM adalah layanan berbayar supaya bisnis kamu cepat dikenal.